Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafian li ni'amih mukafian li mazidih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih, amma ba'd. Ikhwan kiram, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Sekarang kita masuk pada surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, kalian makanlah dari apa saja di bumi itu makanan yang halal dan thayyibah, makanan yang halal lagi thayyib, bagus, bergizi dan lezat. Jadi halal lagi thayyib. Ada makanan yang halal tapi tidak thayyib. Ada makanan halal tapi thayyib. Thayyibah ini bisa diartikan mustaladdan, yakni makanan yang lezat. Thayyibah juga bisa diartikan makanan yang bergizi, punya nutrisi bagus. Itu disebut dengan mustaladdan. Wala tattabi'u khutuwatin turuqis syaitani ay tazyinuhu innahu lakum aduwwum mubin bayyinul adawati. Dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah, jalan-jalan setan atau tipu daya setan. Jangan kalian mengikuti tipu daya setan, bisikan-bisikan setan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nyata sekali permusuhan antara manusia dan setan itu. Kenapa rupanya dengan setan? Innama ya'murukum bis-su'i al-ithmi. Sesungguhnya setan itu menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang diharamkan, wal fahsya'i, dan setan juga menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang keji, al-qabih syar'an, keji menurut syariat. Kenapa kalau seandainya kita mengikuti jejak langkah setan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun? Karena jika kalian mengikuti jejak langkah setan, maka kalian akan mengatakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Min tahrimin ma lam yuhram wa ghairuh. Yakni dari hal-hal yang haram dan apa yang tidak diharamkan dan selainnya. Jadi salah satu ayat ini, yakni surah Al-Baqarah ayat 168 ini,
asbabun nuzulnya, sebab-sebab turun ayatnya itu karena orang-orang Arab jahiliyah mengharamkan untuk memakan unta saibah. Unta saibah. Dan termasuk juga mereka mengharamkan unta bahirah. Apa itu unta saibah? Unta yang digunakan untuk bernazar. Jadi ada nazarnya, kemudian unta itu dilepas sebagai persembahan untuk berhala. Dilepas sampai mati, dilepas, dan tidak boleh ada yang memakan unta saibah itu. Tidak boleh, haram bagi mereka. Termasuk unta bahirah. Apa itu unta bahirah? Unta yang sudah melahirkan beberapa kali unta betina, misalnya 5 atau 10 betina melahirkan, dan mereka menganggapnya unta itu keramat. Kenapa? Sudah melahirkan beberapa kali dan anaknya betina pula itu, tidak ada yang jantan, sehingga mereka mengatakan unta ini keramat. Kemudian kupingnya ditandai, dipotong sedikit kupingnya, kemudian dibiarkan dilepas. Dan bagi orang Arab jahiliyah, unta itu hukumnya adalah haram. Padahal Allah tidak pernah mengharamkan baik unta itu saibah atau bahirah. Jadi jelas, makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini, namun makanan itu adalah makanan yang halal. Jadi kalau kita bicara tentang makanan yang halal, ini kan dua perspektif. Satu, dari mana kita mencari uangnya. Yang kedua adalah jenis bendanya. Nah, itu. Yang pertama, dari mana kita dapat uangnya itu? Kalau seandainya seseorang membeli makanan, walaupun makanan itu adalah makanan yang halal makanan itu, tetapi uang yang dipergunakan untuk membeli makanan yang halal itu dari mencuri, dari merampok, dari korupsi dan lain sebagainya, pokoknya tidak halal uangnya, maka jelas makanan yang dimakan yang awalnya adalah halal itu juga menjadi makanan yang haram. Itu namanya makanan haram li ghairi, karena selainnya. Maksudnya apa? Karena uang atau pendapatan yang didapat untuk membeli makanan itu berasal dari uang atau pendapatan yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, jenisnya. Walaupun uangnya didapat dari uang halal, dari mana uang ini jualan, dari mana uang ini bekerja, tetapi dibelikan kepada jenis zat yang haram, apa dibelikannya? Minuman keras dibelikannya, tua dibelikannya. Maka jelas makanan itu adalah makanan yang haram. Walaupun pendapatannya dia dapatkan dari pendapatan yang halal, tapi jenis zat yang dia beli adalah jenis zat yang haram. Itu juga adalah makanan yang haram. Jadi kalau cerita tentang pendapatan, ini luar biasa. Dalam salah satu hadis Nabi SAW dalam kitab Imam Ibnu Katsir diceritakan bahwa ada orang datang kepada Rasul.
Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah supaya doa-doaku dikabulkan, kata dia. Kemudian Rasul mengatakan, doamu akan dikabulkan kalau engkau tetap memakan makanan yang halal. Apa maksud Nabi? Memakan makanan yang halal. Artinya apa? Dari dua jenis. Pendapatannya dari jalan yang halal, yang dimakan jenisnya adalah jenis yang halal. Kalau makanan seseorang adalah makanan yang halal, baik dari pendapatan maupun jenisnya halal, insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang memakan makanan yang haram dari dua sisi tadi itu, pendapatannya dari pendapatan yang haram, jenisnya juga adalah jenis yang haram, maka jelas 40 hari 40 malam doanya tidak dikabulkan oleh Allah. 40 hari 40 malam doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati tentang pendapatan dan jenis makanan yang haram itu bisa tidak diijabah doa kita selama 40 hari 40 malam. Hati-hati. Maka dijaga makanan kita, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi jenis yang dimakan itu. Kalau dari sisi bahwa pendapatannya adalah pendapatan yang halal, nah itu mungkin lebih dilihat dari apa pekerjaannya. Walaupun dia seorang pejabat, tetapi sering korupsi. Korupsi apa? Waktu. Datang nanti jam 10 kerja, padahal akadnya masuk jam 8. Nah, itu dia korupsi waktu. Gajinya 7 juta per bulan, tapi bisa menghasilkan sampai 40 juta. Itu berarti pendapatan. Jenis pekerjaannya apa? Apakah sebagai pejabat atau dia sebagai buruh biasa, buruh kasar? Kalau istilah sekarang namanya mocok-mocok bangunan. Apakah sebagai tukang atau dia sebagai kernet, atau termasuk juga dia kerja sebagai karyawan di perusahaan, atau bisa juga kerja di mungkin di kilang-kilang batu. Nah, sini banyak kilang batu kerja. Akadnya harus jelas. Jam berapa dia datang, jam berapa dia pulang, pekerjaan jenis apa yang dia lakukan. Selebihnya dia tidak wajib untuk melakukannya. Mang, sinilah ya. Mamang sapui dulu seluruh rumahku ini dan memang ngepel. Saya kan tukang batu, buat batu. Kenapa disuruh ngepel semuanya? Nah, berarti sudah keluar dari akad. Akadnya apa? Buat batu. Sehingga yang pertama, apa yang dia kerjakan? Dan yang kedua, kapan waktunya? Kapan waktunya? Yang ketiga, berapa gajinya? Nah, kita harus tahu. Kapan waktu pekerjaan saya? Apa yang harus saya kerjakan? Berapa gaji saya? Jelas. Mang kerja ya. Nanti kilang batu. Piro gaji? Engkau lah itu. Nanti lah itu. Misalnya. Oh, nggak bisa. Harus jelas nih gaji. Kalau per jam, berapa per jamnya? Kalau per hari, berapa per harinya? Kalau misalnya per minggu, berapa per minggunya? Jelas. Boleh melakukan kerja yang itu termasuk bagian dari ibadah.
Kau jadi imam di sini tetap selama sebulan, gajinya 1 juta. Imam tetap. Oh ya. Kau muazin tetap di sini. Muazin selama 1 bulan, mulai maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, kau aja azan. Sebulan dikasih 750.000. Kau di sini sebagai marbot, apa itu? Ngepel masjid, bersihkan masjid, pokoknya masjid bersih. Kau tukang bersihnya. Berapa gajinya? 2 juta misalnya. Oh ya udah, boleh, boleh. Cuman kalau jadi khutbah Jumatnya nggak boleh. Berapa gajinya? Nggak boleh. Makanya kalau khutbah Jumat itu tidak disebut gaji, tapi disebut dengan santunan. Nah itu beda ya. Kalau gaji udah ada akadnya. Berapa akadnya? Kalau santunan tidak. Pokoknya datang, kemudian BKM berkumpul, BKM kemudian berembuk. Nah, ini Ustadz ini begini, begini. Berapa kita kasih khutbah Jumat misalnya? Khutbahnya berapa? Misalnya. Oh, kita sepaketi aja dikasih 300.000 lah. Ya udah, itu namanya santunan. Kalau gaji, khutbah atau khotib itu tidak boleh digaji, tapi namanya santunan. Boleh, boleh. Sebagaimana dulu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika menjadi kepala negara, dia tidak mendapat gaji, tapi santunan. Kenapa? Siapa yang menggaji? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika dia menjadi khalifah atau kepala negara, dialah yang menggaji orang, menggaji gubernur, menggaji menteri-menterinya, para pembantunya, menggaji orang-orang yang berperang, karena dia sebagai mustajir, orang yang memberikan gaji. Dia tidak bisa menjadi ajir, pekerja, tidak bisa. Makanya kepala negara di masa yang lalu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan seterusnya, itu tidak disebut gaji, tapi santunan. Itu ya. Jadi kalau gaji diakadkan di awal. Pak, khutbah ya di masjid kami, gaji bapak pokoknya 1 juta. Nggak bisa. Santunan. Nah, kalau santunan itu bukan akad, tetapi kerelaan hati berdasarkan kesepakatan orang yang memberi, bukan kesepakatan dari orang yang memberi kepada penerima. Tidak. Kesepakatannya bagi yang ingin memberi saja. Berapa yang kita kasih, sama dengan ketika kita wakaf, berapa yang akan kita wakafkan, itu adalah kesepakatan kita sendiri. Nah, itu halal. Beberapa pekerjaan yang ada gaji, beberapa amalan yang disantuni, itu adalah pekerjaan atau aktivitas yang halal. Itu jenis pekerjaan. Orang yang melakukan transaksi riba, itu jenis pekerjaan yang haram. Jenis pekerjaan yang haram. Nah, itu dia. Ya termasuk di bank-bank konvensional, itu jenis pekerjaan yang haram. Orang-orang yang menerima uangnya, orang yang memberikan pinjaman pada orang lain dari uang tersebut, termasuk kita yang mungkin ikut di dalam aktivitas itu. Nah, itu riba, hati-hati. Berapa kau pinjam uang, berapa kau hutang uang, 500.000, berapa dibalikkan? 600.000, 100.000, itu adalah riba. Dosa besar. Dalam surah Al-Baqarah itu Allah ngajak perang. Allah perangi orang-orang yang
masih melakukan aktivitas riba. Nah, itu namanya riba. Termasuk dalam hadis Nabi itu, orang yang melakukan aktivitas riba dan dia melakukan pekerjaan yang haram atau makan makanan yang haram, maka doanya selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau terus-terusan dalam riba gimana? Terus tak akan diterima doanya. Hadis Nabi kan begitu kan? Ada orang yang berdoa, ya Allah, ya Allah. Apa kata Rasul? Coba lihat orang itu, kira-kira doanya diterima atau tidak? Kata sahabat, diterima ya Rasulullah, karena luar biasa khusyuknya dia berdoa kepada Allah. Rasul mengatakan tidak. Kenapa? Coba lihat, ketika dia berdoa, makanan yang dia hasilkan dari makanan yang haram, baju yang dia pakai dari hasil yang haram, bagaimana mungkin Allah menerima doa orang yang makan makanan yang haram, orang yang penghasilannya berasal dari penghasilan yang haram? Tak akan diterima tak akan diijabah oleh Allah. Termasuk pekerjaan bertransaksi riba, itu hukumnya adalah haram. Jenis pekerjaannya, hati-hati. Memang orangnya necis-necis, wangi-wangi di dalam AC misalnya, tapi dia melakukan perbuatan transaksi riba dan hukumnya haram. Dan semuanya ya, ada yang disebut dengan bakri lah. Nah, jadi ada sebutan-sebutan masyarakat begitu. Bakri, Batak kredit; Jakri, Jawa kredit; Mekri, Melayu kredit; Bankri, Banjar kredit. Cuman yang saya lihat di masyarakat banyak yang bilang bakri ya gitu. Nah, itu hati-hati itu. Ya. Itu berarti jenis pekerjaannya. Yang kedua adalah jenis bendanya. Jelas, kalau dulu sempat heboh, ada tupai yang mengatakan halal, tetapi saya mengatakan haram. Ada yang mengatakan halal, bahkan ada yang mengatakan bekicot itu ada yang bilang halal, saya bilang haram. Tapi kalau siput sama kalau di sawah itu apa yang kecil-kecil itu? Keong yang ada tutupnya itu kan ada. Itu saya bilang halal. Itu siput, itu halal. Jadi makanan yang haram ini ada yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru. Itu khamar. Khamar itu adalah haram. Setiap makanan, setiap minuman, setiap jenis yang di dalamnya kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita hisap, maka kita akan mabuk. Fly, anak sekarang bilang fly, maka hukumnya adalah haram. Innamal khamru. Nah itu termasuk khamar. Makanan bisa, minuman bisa, dan termasuk juga yang dihisap. Itu bisa juga disebut sebagai jenis makanan, jenis minuman, atau jenis benda yang bila dinikmati akan menghasilkan sesuatu yang lain, yakni bisa memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Itu khamar, jelas. Termasuk juga hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Bangkai itu haram. Apa itu bangkai? Binatang yang mati tanpa disembelih walaupun tidak menimbulkan bau. Ada ayam kemudian
ditabrak oleh sepeda motor atau angkot, purak, ayamnya kejet, udah mati, tiba-tiba mati. Piye? Ijo anget, masih panas kok, dibawa, dipotong. Ini bukan persoalan ijo anget, bukan masih panas, tapi sudah mati dia, dan matinya tanpa disembelih. Makanya dulu kan ada persoalan juga yang sempat diprotes oleh majelis ulama, di mana orang-orang yang memotong ayam itu belum mati langsung dimasukkan ke dalam tungku perapian, belum mati, baru disembelih, masukkan terus. Sekarang pertanyaannya, ayam itu mati disembelih atau karena mati masuk ke dalam tungku perapian? Makanya dirapikan. Sekarang alhamdulillah sudah tahu banyak. Begitu kemudian dipotong, taruhkan dulu satu tempat. Udah kemudian digini-ginikan, udah mati, baru masukkan, dicelupkan ke dalam air rebusan atau tungku perapiannya. Nah, itu begitu. Kalau kemudian langsung dipotong, masukkan ke dalam tungku perapian atau direbus langsung, nah ini haram nih, gak jelas matinya. Matinya karena disembelih atau matinya karena direbus masuk dalam tungku perapian, gak jelas. Maka harus dipastikan bagi hewan yang disembelih itu ada 2 urat yang terputus ketika dia motong. 1 urat yang berkaitan dengan makanan, 1 urat yang berkaitan dengan nafas. Itu dia. Jadi para pemotong itu harus jeli berkaitan dengan bagaimana cara motong. Ini saya ceramah aja, saya pun nggak berani motong ini. Saya nggak berani motong sama sekali. Tapi begitulah. Iya bisa jadi, karena ada 1 urat yang belum terpotong, bisa jadi itu. Jalan-jalan dia, padahal udah darah-darah lehernya kan, jalan-jalan dia, begitu. Itu jelas ya. Artinya ketika hewan itu memang mati karena dipotong, itu hewannya adalah hewan yang halal, karena jenis hewannya halal. Tidak boleh kemudian kita suka pahanya saja, sebagaimana orang-orang kafir jahiliyah dulu, pahanya diiris, diambil, cuma pahanya doang yang dimakan, sementara binatang yang masih hidup itu hukumnya adalah haram, kecuali binatang buruan, itu dikecualikan. Binatang buruan, kijang misalnya, atau burung misalnya, pakai tembak atau panah. Ketika kita menembak atau manah, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dar. Atau pakai anjing pemburu juga boleh. Makanya anjing pemburu itu dikecualikan, tidak najis sebagaimana anjing-anjing biasa, karena memang dia anjing pemburu. Dilepas anjing itu dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, pak, dia kejar, digigitnya halal. Kenapa? Karena anjing pemburu tidak sama dengan anjing biasa. Liurnya tidak najis sebagaimana anjing biasa. Itu anjing pemburu. Sama dengan tadi, begitu kemudian kita menembak atau manah dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, celetar, burung atau kijang kena, mati, cap, halal. Itu dikecualikan ya. Binatang buruan itu dikecualikan. Binatang buruan itu tidak sama dengan binatang yang lain. Kenapa? Karena memang Allah mengecualikan binatang buruan dengan binatang yang lainnya. Itu beda. Yang penting jenisnya adalah yang halal. Disebutkan oleh Allah jelas, hurimat alaikumul maitatu waddam. Apa itu? Darah. Darah itu hukumnya adalah haram. Kalau dulu apa namanya? Saren, apa ya? Darah yang didik namanya. Gidik.
Oh, didik namanya, haram itu. Kayaknya kalau di sana ada namanya saren gitu. Iya. Ya. Oh iya, darah yang kental yang dikeringkan itu hukumnya haram, darah itu. Kecuali hati itu halal. Tapi kok darah yang sudah dikeringkan, digoreng, ada yang bilang rasanya enak, macam hati itu, gitu dia. Pernah makan? Kecil ya. Iya, nggak tahu dulu mungkin, gitu. Jadi dulu pun banyak itu. Jadi waktu orang motong kurban itu ada yang nampung darahnya itu. Sekarang nggak boleh lagi. Kayaknya dulu tuh ada yang begitu tuh. Nah kan pihak saya dari emak itu banyak Jawa ya gitu kan. Nah, itu ditampung. Nah itu haram hukumnya. Darah hukumnya haram. Kecuali hati boleh. Hati itu halal. Walahmul khinzir, dan daging babi. Nah itu daging babi. Nah, itu jelas. Anjing juga disebutkan dalam hadis. Itu dua jenis hewan yang paling diharamkan. Nah, begitu ya. Kenapa paling diharamkan? Jilatannya itu termasuk najis mughalladhah, najis yang berat. Jadi anjing babi itu luar biasa. Mungkin kalau hewan-hewan yang lain, misalnya ada biawak, ada buaya, memang ini kan jenis binatang yang haram, tapi lidahnya kan kalau terkena kita tidaklah sebagaimana anjing dan babi. Biawak kan tidak begitu. Tikus misalnya kan tidak begitu. Nah, itu jenisnya. Walaupun misalnya kalau dalam fikih itu dijelaskan jantannya, tapi ini apakah bisa atau tidak saya juga tidak tahu. Jantannya babi misalnya nih, betinanya lembu misalnya. Lahir keturunannya pun tetap haram. Misalnya betinanya anjing, jantannya kambing misalnya, lahir misalnya, itu pun tetap hukumnya adalah haram. Jadi keturunannya juga adalah haram. Itu termasuk binatang-binatang yang diharamkan. Termasuk nanti ada binatang menjijikkan. Binatang menjijikkan misalnya seperti kutu. Ada yang mengatakan tikus itu menjijikkan. Ada yang mengatakan lagi misalnya bekicot itu menjijikkan. Ada lagi yang menyebutkan bahwa binatang yang buas, harimau dan seterusnya. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik dari sisi langsung Allah menyebutkan apa binatangnya atau apa yang menjadi sifatnya, itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya hati-hati kalau kita belum paham terhadap suatu binatang, apakah ini halal atau haram, lebih bagus kita hindari saja. Tak usah. Ada yang berpendapat tupai itu halal, ada yang mengatakan tupai itu haram. Sudahlah, lebih bagus tinggalkan. Gitu. Ada yang mengatakan bekicot itu halal, ada yang mengatakan bekicot itu haram, sudah tinggalkan saja. Tak usah. Menghindari lebih baik daripada melakukan. Kenapa? Karena sudah ada perbedaan. Jadi khurujul khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan itu lebih disukai. Itu ya jenis-jenisnya tadi itu. Nah, tetapi misalnya apa yang terjadi di orang-orang kafir jahiliyah ketika mengatakan ini halal, ini haram, walaupun untuk dirinya itu tidak boleh. Bagiku kuharamkan ini daging, oh nggak boleh. Saya tak bisa makan daging, kenapa? Ada penyakit baru. Tapi kalau kuharamkan ini daging samaku, itu berarti dia mengharamkan
apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi salah satu bentuk rayuan, bisikan dari setan itu adalah dia mengharamkan apa yang dihalalkan dan dia menghalalkan apa yang diharamkan. Yang haram jelas-jelas haram seolah-olah dihalalkan. Yang jelas halal kemudian diharamkannya. Itulah salah satu bisikan atau rayuan setan kepada manusia tadi itu. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan dosa dan yang keji, sehingga kalian mengatakan atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Itu ada yang bilang celeng halal, celeng hutan, babi hutan halal, ada yang bilang begitu. Bahkan dia menafsirkan Quran lagi, pakai Quran dia mengatakan babi hutan itu halal, pakai Quran. Suka-suka hati aja dia menafsirkan Quran. Ada. Makanya hati-hati terkait dengan persoalan makanan yang kita makan. Nah, satu lagi, ada makanan itu halal tapi tidak thayyib. Ada makanan halal tapi thayyib. Makanan halal bergizi. Ada makanan yang halal tapi tidak bergizi. Nah, silahkan. Bermanfaat atau tidak bagiku, nah itu berbeda. Mungkin rokok tidak bergizi, tapi mungkin bagi sebagian orang bermanfaat. Rokok tidak bergizi bagi orang tertentu, tetapi rokok bisa juga bergizi bagi yang lain. Nah, ini beda-beda ini. Ada kawan saya dokter bilang begini, Ustaz, ya, sebetulnya kalau mengkonsumsi rokok tapi tidak banyak, dalam skala yang sedang, misalnya 1 hari 1 bungkus, itu justru sehat, dia bilang begitu. Kenapa? Karena ada jenis nikotinnya yang bisa melancarkan peredaran darah ke otak, kata dia begitu. Nah, saya pun tak tahu, saya iya saja, iya sudah. Tapi bagi yang tidak mau, jangan. Nah, ini berbeda-beda ya. Apalagi sekarang misalnya jajanan-jajanan, wah luar biasa, pakai zat kimia ini segala macam, rontok. Makanya yang diperintahkan oleh Allah halalan thayyiba, halal lagi bergizi, halal lagi ada nutrisinya, itu halal lagi baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya pertama, bahwa makanan yang dihalalkan sudah jelas, makanan yang diharamkan juga sudah jelas. Kalau samar-samar tolong tinggalkan saja. Yang kedua, bahwa kita tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah juga tidak boleh. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita tidak boleh sedikit pun tergoda oleh rayuan setan dengan mengatakan ini halal, ini haram, pakai ayat lagi. Padahal kita tidak tahu itu Allah halalkan atau itu Allah haramkan. Makanya belajar untuk memahami mana yang halal, mana yang haram, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Halal itu ma'ahallallah, haram itu maharam Allah. Halal itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah bilang halal, kita bilang haram, tidak boleh. Allah bilang haram, kita bilang halal, juga tidak boleh. Pas dia tentang ilmu yang terkandung di dalamnya. Mungkin demikian, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din ya mujibat du'a isaidin. Wassallallahu sallam alaihi
Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.